Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Jamardian Buhang dari Universitas Terbuka dengan program studi Ilmu Administrasi Bisnis NIM 05277734. Untuk video kali ini saya bertujuan untuk menjawab tugas 1 dari mata kuliah logika. Langsung saja ke pembahasan. Kalian pernah dengar nggak sih istilah term pas lagi belajar logika? Nah, kali ini aku bakal bahas soal macam-macam term, tapi bukan sembarang term ya. Kita fokus ke term berdasarkan konotasi, denotasi, dan predikamen. Yang pertama, kita akan bahas term berdasarkan konotasi. Oke, konotasi di sini bukan kayak bahasa sehari-hari yang artinya makna tambahan ya. Dalam logika, konotasi itu maksudnya sifat atau ciri-ciri yang melekat pada suatu term. Contohnya, kita kalau ngomongin term manusia, konotasinya itu misalnya makhluk hidup, punya akal, bisa bicara, dan lain-lain. Jadi, konotasi itu adalah sifat yang dikandung oleh term itu sendiri. Yang kedua, term berdasarkan denotasi. Kalau konotasi tadi bahas sifat, denotasi itu bahas objek nyata yang dicakup oleh term itu. Contoh masih pakai term manusia ya. Kalau secara denotasi, itu berarti semua manusia yang ada di dunia. Aku, kamu, dosen kita, orang-orang di jalan, pokoknya semua manusia. Jadi, denotasi itu siapa aja yang termasuk dalam term itu sendiri. Yang ketiga, term berdasarkan predikamen. Nah, ini agak filsafat dikit, tapi tetap gampang kok. Predikamen itu kayak kategori atau kelas utama dalam pembagian realitas. Aristoteles dulu yang ngenalin ini. Ada 10 jenis predikamen, tapi kita ambil beberapa contoh aja biar gak ribet. Yang pertama, substansi. Contohnya manusia, meja, kucing. Yang kedua, kuantitas. Contohnya 2 meter atau 3 orang. Yang ketiga, kualitas. Contohnya pintar, putih, keras. Jadi, term ini bisa dikategorikan berdasarkan apa sih sebenarnya atau isi atau jenisnya dalam kenyataan. Oke, jadi intinya term itu bukan cuma satu jenis aja. Tadi kita udah bahas 3 berdasarkan konotasi atau sifatnya, denotasi atau cakupannya, dan predikamen atau kategori kenyataannya. Semoga penjelasan ini bisa ngebantu kalian yang lagi belajar. Lanjut, kita udah bahas soal term dalam logika. Nah, sekarang kita lanjut ke topik yang gak kalah penting, yaitu logical fallacy atau dalam bahasa kita sesat pikir. Tenang, ini bukan buat nyari-nyari kesalahan orang, tapi biar kita gak terjebak dalam pola pikir yang keliru. Yuk langsung aja. Yang pertama, apa itu logical fallacy? Jadi, logical fallacy itu adalah kesalahan dalam berpikir atau berargumentasi yang kelihatannya logis, tapi sebenarnya salah kaprah. Ini sering banget kejadian baik di debat, diskusi, bahkan di media sosial. Yang kedua, contoh bentuk logical fallacy. Ada banyak jenis sesat pikir, tapi aku kasih satu contoh yang sering banget muncul. Contohnya ad hominem. Ini terjadi saat kita menyerang pribadi orangnya, bukan argumennya. Misalnya, si A bilang kita harus peduli pada lingkungan. Lalu si B menjawab, kamu ngomong gitu cuma karena kamu nggak punya kerjaan aja. Nah, si B di sini nggak ngebantah argumennya si A, tapi malah nyerang ke pribadinya itu. Itu contoh ad hominem. Yang ketiga, gimana cara biar nggak terjebak logical fallacy? Tipsnya simple tapi butuh latihan. Yang pertama, fokus ke argumen, bukan ke orangnya. Yang kedua, tanya balik, apakah ini relevan sama topik yang dibahas? Yang ketiga, latih diri buat
berpikir kritis dan terbuka. Intinya jangan cepat emosi dan langsung nyerang, tapi coba pahami dulu inti dari argumen lawan bicara. Oke, jadi itu penjelasan singkat tentang logical fallacy, contohnya dan cara menghindarinya. Nah teman-teman, itu tadi 2 topik penting dalam logika yang sering banget kita temui, bahkan kadang nggak sadar kita pakai sehari-hari. Semoga penjelasan tadi bermanfaat buat kalian, apalagi buat ngadepin tugas, ujian, atau cuma pengen mengerti logika lebih dalam. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.